Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penuntun praktikum dengan unit saraf. Pada unit saraf ini terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama, pengaruh zat stimulus terhadap kecepatan tanggap saraf. Adapun tujuannya yaitu mengetahui pengaruh zat stimulus yang terdapat pada minuman kemasan terhadap kecepatan tanggap saraf. Sel saraf pada sistem saraf memiliki fungsi yaitu untuk menjalankan impuls. Proses transmisi pada sinap dapat mengalami penghambatan. Adapun penghambatannya diakibatkan oleh sumber yang berupa pestisida, racun ular, dan obat bius. Transmisi sinaps juga dapat dipercepat dengan mengkonsumsi zat-zat yang mengandung zat stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu penggaris plastik 30 cm, minuman stimulan yaitu kopi dan Coca-Cola, sendok atau pengaduk, gelas, dan adapun cara kerjanya yaitu mempersilahkan subjek untuk duduk. Setelah itu, mengatur penggaris tegak lurus dari jari telunjuk dan ibu jari. Subjek harus menangkap penggaris tersebut dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya. Jangan lupa penggaris dengan skala 0 berada di bawah dan skala 30 berada di atas. Pada uji coba ini, kita menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali, lalu tangan kiri sebanyak 5 kali pula. Selanjutnya, subjek disuruh untuk meminum minuman stimulan baik itu kopi ataupun Coca-Cola. Lalu, tunggu selama 30 menit. Setelah itu, lakukan kegiatan seperti kegiatan pertama tadi. Kegiatan kedua, yaitu fungsi saraf otak besar dan otak kecil. Tujuannya, yang pertama, yaitu mengetahui fungsi sebagian besar otak besar dan kedua, yaitu mengetahui fungsi otak kecil. Otak terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum, yang ketiga yaitu otak tengah atau mesencephalon, dan yang keempat yaitu sumsum lanjutan atau medulla oblongata, dan yang kelima yaitu jembatan koral. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu otak kanan dan yang kedua yaitu otak kiri. Otak kanan berfungsi untuk mengatur seluruh gerak tubuh di sisi bagian kiri dan otak bagian kiri berfungsi untuk mengatur seluruh gerakan tubuh yang berada di sisi kanan. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengatur sikap atau posisi duduk. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan dan yang ketiga yaitu koordinasi otot dan gerak tubuh. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu stopwatch, yang kedua yaitu serbuk kopi, yang ketiga 1 siung bawang putih, yang keempat buku bacaan, yang kelima pensil. Adapun cara kerja, yang pertama untuk uji saraf kranial ada 4 yang akan dicari. Yang pertama, nervus olfactory. Pada nervus olfactory, subjek diminta untuk menghirup aroma apa yang akan diciumkan dengan jarak 8 cm dari subjek. Lalu setelah itu bawang putih. Lalu untuk nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Pada nervus opticus subjek diminta untuk membaca bacaan yang telah ditandai selama 1 menit. Untuk nervus yang ketiga yaitu nervus akumulator. Pada nervus akumulator ini dilakukan uji dengan pengamat melakukan pembuatan garis secara vertikal, lalu horizontal, lalu serong kiri dan serong kanan, lalu berputar, lalu melihat apakah subjek dapat mengikuti semua kegiatan tersebut tanpa menggerakkan kepalanya. Nervus yang keempat yaitu nervus facialis. Pada nervus facialis ini, uji yang dilakukan yaitu dengan subjek yang diberi perintah agar melakukan senyum dengan gigi, dengan pipi menggembung, alis diangkat, dan dahi mengkerut. Uji saraf otak kecil. Pada uji saraf otak kecil ini, subjek diminta untuk berada sejauh 2 meter dari kertas HPS yang berisikan tulisan, di mana subjek diminta untuk melakukan apa yang terdapat pada kertas HPS tersebut.